Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA pertemuan keempat pada materi listrik statis. Pengertian mengapa kita bahas ini lagi, saya ingin mengulang karena soal-soal di listrik statis itu ada banyak yang keluar di soal ujian. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Di sini dicontohkan misalnya kita menyisir rambut dengan sisir, ternyata sejumlah atom di dalam rambut itu terganggu, sehingga elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir memperoleh tambahan elektron, dan sisir itu tidak lagi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Rambut kehilangan elektron, sehingga rambut itu bermuatan positif. Masih ingat pelajaran yang pertama untuk listrik statis? Kita buka dulu ya. Nah, di sini untuk partikel atom itu ada yang namanya, masih ingat ya, di inti atom itu ada proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Kemudian di kulit atomnya itu ada elektron. Nah, nanti ada yang disebut dengan atom netral, ada yang disebut dengan atom positif, kemudian ada atom negatif. Mengapa bisa disebut atom positif, atom negatif? Nah, ini contohnya misalnya atom karbon. Di sini karbon itu jumlah proton, neutron, dan elektronnya ada 6. Ini disebut dengan atom karbon yang masih netral. Nah, nanti kalau yang di kulit atom ini yaitu elektron ini pindah, nah nanti dia akan berubah jadi atom positif. Mengapa positif? Ternyata yang di dalam inti atom itu dia tetap tidak berubah. Yang bisa pindah itu hanya di kulit atomnya, yaitu elektron. Kalau nanti elektronnya pindah, ini tadi 6. Elektronnya 6, protonnya 6, neutronnya 6. Kalau ini pindah, misalnya 1, berarti nanti protonnya itu masih 6, elektronnya 5, sehingga protonnya lebih banyak daripada elektron, sehingga dikatakan kalau elektron pindah itu disebut dengan atom bermuatan positif, karena positifnya lebih banyak nih. Atom positif itu karena jumlah protonnya 1, 2, ada 2, elektronnya 1, sehingga disebut dengan atom positif. Protonnya lebih banyak daripada elektron. Kemudian kalau atom negatif, protonnya di sini contohnya 1, elektronnya 2. Jadi kalau nanti ketambahan elektron dari atom yang lain, nah ini ketambahan, tambah jadi 2, sehingga disebut dengan atom negatif. Diingat ya, yang bisa pindah hanya elektron, yaitu yang ada di kulit atom. Untuk proton dan neutron itu dia tidak akan pindah karena dia di inti, di dalam. Yang bisa pindah itu dia hanya elektron. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contohnya. Untuk kaca dengan sutra, biasanya kaca itu digosok dengan kain sutra. Ternyata kacanya bermuatan positif. Mengapa positif? Karena elektronnya pindah ke kain sutra. Kalau elektronnya pindah ke kain sutra, berarti kain sutranya itu elektronnya lebih banyak, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Oke. Kemudian ini tadi ya, plastik dengan kain wool. Di sini plastiknya bermuatan negatif, woolnya bermuatan positif. Berarti elektronnya pindah kemana? Elektron dari kain wool pindah ke mistar plastik. Sehingga mistar plastiknya lebih banyak elektronnya, disebut dengan bermuatan negatif. Sama dengan yang lainnya, ini untuk sisir dan rambut manusia sama ya. Contoh yang lain juga sama. Penggaris dengan rambut. Jadi untuk di sini mistar, kemudian rambut, penggaris, balon, dan ebonit itu sama semua. Jadi ini
digosok dengan kain woolnya dia bermuatan positif. Ini rambut juga bermuatan positif. Jadi yang kalau ibu mengingatnya, kalau yang jenisnya plastik itu nanti dia bermuatan negatif. Ini ya, ebonit, balon, penggaris, sisir, mistar itu dia berbentuk jenis plastik, jadi dia bermuatan negatif. Yang untuk menggosok dia bermuatan positif, karena yang untuk menggosok itu elektronnya pindah ke plastik. Ingat-ingat ya, kalau kaca tadi bermuatan positif, kalau plastik bermuatan negatif. Cukup? Oke, kita lanjut untuk hukum kolom. Ya, hukum kolom itu peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya kolom. Nah, ini gaya kolom itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nanti lambangnya bisa Q besar atau Q kecil. Di sini pakai Q kecil ya. Jadi F itu gaya kolom, satuannya Newton. Kemudian K itu konstanta elektrostatis. Jadi ini sudah tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1, Q2 itu muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian R itu jarak antar muatan, jarak antara Q1 dan Q2, satuannya meter. Jadi nanti kalau di soal ada satuannya cm harus dijadikan meter. Jadi dibagi, kalau misalnya 30 cm ya dibagi berapa? Senti, desi, meter. Jadi dibagi 100. Nanti di soal ada. Oke, ini untuk hukum kolom. Langsung ke soal, contoh soal. Di sini ada dua muatan Q1 dan Q2. Q1 6 mu bacanya ya, mu kolom, dan Q2 12 mu kolom. Mu itu berapa? 10 pangkat min 6. Terpisah sejauh 30 cm. Nah, ini jaraknya 30 cm. Berarti nanti ini dijadikan meter. Tentukan gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Ini tetapannya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Dibahas di sini, diketahui Q1, Q2, jadi 6 mu kolom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. 12 mu kolom sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak antar dua muatan ini antara Q1 dan Q2 30 cm sama dengan 0,3 meter. Jadi ini 30 dibagi 100 ya. Jadinya 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Dicari F-nya, gayanya, dimasukkan ke rumus hukum kolom. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 12 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2, ini dikuadratkan, dikasih kurung kuadrat ya. Kemudian yang angka namanya apa ya, angka ini 9, 6, 12 dijadikan 1 ya. 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi ini angkanya dijumlahkan. 9 tambah min 6 itu adalah 3. 3 ditambah min 6 itu adalah min 3. Jadi ini 10 pangkat min 3 dibagi 3 dikuadratkan itu 9. 10 pangkat min 1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2. Ini 9-nya bisa dicorek, sehingga tinggal 6 kali 12 itu 72. Kemudian ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya dibawa ke atas, jadinya 10 pangkat 2. Min di sini nanti jadi plus, jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat min 3 ditambah 2, berarti min 1. Jadi 72 kali 10 pangkat min 1 atau 7,2 Newton. 72 per 10 ya, 7,2 Newton. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ini ada dua buah benda bermuatan listrik tidak statis, tidak sejenis, tarik menarik dengan gaya sebesar F.
Jika jarak kedua matanya sepertiga kali semula, maka gaya tarik-menarik antara kedua mata menjadi berapa? Jadi ini ada benda, kemudian jaraknya di jarak yang antar benda itu untuk yang keduanya itu di sepertiga kali semula. Jadi di sini R-nya menjadi sepertiga kali semula. Jadi di sini caranya seperti ini. Ini pakai rumus hukum kolom, kemudian dibandingkan antara gaya yang pertama dengan gaya yang kedua. Nah, nanti ini karena K dan Q1, Q2 nya tidak diketahui dari soal, ini bisa dicorek, berarti tinggal 1/R2 kuadrat per 1/R1 kuadrat. Jadi nanti dari rumus itu tinggal dimasukkan F1 berarti K Q1 Q2 per R1 kuadrat. Untuk gaya yang kedua yang jaraknya nanti sudah diubah, itu berarti 1/R2 kuadrat. Jadi nanti ditulis nah ini ya, F2 per F1 sama dengan 1/R1 kuadrat per 1/R1 kuadrat. Kemudian ini kalau Bu Guru ngiling-ngiling itu adalah di pengwalik. Jadi yang atas itu tetap 1/R2 kuadrat dikalikan R1 kuadrat per 1. Jadinya R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kemudian kuadratnya dijadikan 1, R1 per R2. Nah, ini yang F1 di sini dikalikan ke samping kanan ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian baru dimasukkan jaraknya yang kedua tadi adalah dia sepertiga dari jarak yang pertama. Jadi nanti ini dimasukkan sepertiga R1 kuadrat. Ini ya. Jadi nanti dimasukkan ke sini di R2 itu sepertiga R1. Kemudian baru dikuatkan. R1 ini bisa dicorek sehingga jadi sepertiga. 1 kuadrat itu 1, sepertiga berarti 1/9. Nah, ini sama dengan 1 per 1/9 itu dipengwalik lagi ya. Jadi 1 kali 9 per 1. Jadinya 9 F1 ya. Jadi gaya yang kedua itu adalah 9 kali dari gaya yang pertama. Jadi kalau antar dua muatan Q1 dan Q2 tadi jaraknya itu dijadikan sepertiga kali jarak awal, ternyata nanti gayanya 9 kali dari gaya yang pertama. Oke, silahkan nanti dipelajari lagi. Kemudian nanti ada soal seperti ini, silahkan dikerjakan di kertas. Kemudian nanti di-upload di kantong tugas. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.